welcome back to YouTube channel. Kali ini aku akan membahas alur episode ke-19 Sinbihoo season kedua. Nah, banyak banget yang masih bingung soal season. Untuk season yang episode ke-14 sampai dengan 23 itu masih season kedua ya guys. Nah, untuk berpatokannya aja, patokannya itu ke yang kemarin itu loh, episode ke-18-nya itu kan udah ditayangin. Jadi mungkin aja episode yang aku bahas ini tuh akan ditayangin juga gitu di Net TV. Oke, lanjut aja ke pembahasan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di malam hari diperlihatkan ada dua orang yang tertidur, lalu si istri bangun sambil menutup hidung. Mungkin ada yang bau. Lalu si suami juga bangun karena keluhan sang istri. Lalu banyak orang yang berkumpul di depan sebuah pintu. Mereka terlihat sedang marah-marah. Lalu ada seorang bapak yang menjelaskan sesuatu. Lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya dan membuat kaget semua orang. Tiba-tiba keluar asap. Mereka semua pun menutup hidung. Asap itu membuat mereka batuk-batuk. Keesokannya di sebuah rumah ada seorang anak yang keluar lalu membuka keran air. Namun air yang tidak keluar. Lalu dia berpamitan pada neneknya yang sedang sakit. Dia pun berangkat ke sekolah tanpa mandi. Lalu di sisi lain Hari sedang bercermin. Dia menggunakan baju yang diberi Kang Lim kemarin. Lalu dia memikirkan kejadian kemarin. Ibu dan ayahnya sangat terkesan melihat penampilannya. Ayah ibunya memujinya dan itu membuat Hari memerah pipinya. Namun Duri membuat kesal Hari. Hyunwoo, Gembi, dan Sinbi sedang mengobrol. Hari dan Duri datang. Duri kesakitan karena dipukul Hari. Hyunwoo kaget melihat Hari. Sinbi dan Hyunwoo menutup matanya. Dan itu membuat Hari marah. Hari pun mengejar Sinbi dan Hyunwoo. Di sekolah Hari memukuli Hyunwoo karena tadi. Lalu Kang Lim datang. Kang Lim memuji Hari dan itu membuat Hari canggung. Lalu Hyunwoo memberikan Kang Lim kacamatanya supaya Kang Lim bisa melihat Hari. Tiba-tiba anak tadi menabrak Hari. Hyunwoo menutup hidungnya, lalu dia pergi karena ada Kang Lim. Lalu Hyunwoo mengatakan bahwa anak tadi bau sekali. Anak itu mendengar perkataan Hyunwoo. Anak itu masuk ke kelasnya, namun ada dua anak ada di sana yang mencium baunya. Lalu di mejanya ada kotoran. Lalu ada dua anak lain yang sok keren yang mengejeknya. Tiga anak itu membicarakannya. Tiba-tiba ada asap yang masuk. Lalu kelas dimulai. Ternyata anak itu satu kelas dengan Kang Lim. Dan ibu guru membuat kelompok. Anak itu satu kelompok dengan Kang Lim. Dan membuat anak sok keren itu marah. Anak itu sedang dibully karena bau dan satu kelompok dengan Kang Lim adalah sebuah kesalahan. Tiba-tiba di kaca ada makhluk. Pulang sekolah anak itu masih memikirkan perkataan anak-anak tadi. Lalu ada dua laki-laki yang berjalan. Dia lalu membalikan badan. Lalu dia mencium aroma wangi dari toko. Lalu ada makhluk asap di sana juga. Anak itu hendak membeli, namun karena tidak punya uang, akhirnya dia mencuri. Makhluk itu masuk dalam parfum itu. Dia pun pergi. Malam harinya anak itu keluar, lalu menyemprotkan parfum. Namun makhluk itu keluar dan merasuki tubuh anak itu. Keesokannya cuaca sedang mendung di sekolah. Hyunwoo masih membuat Hari kesal, lalu Hari mencium aroma wangi. Ternyata anak itu datang dengan baju yang bagus dan wangi. Dan membuat semua anak-anak memandangnya. Semua anak laki-laki itu terasa terkesan dan juga Hyunwoo. Hari memandangnya. Hari mengatakan sesuatu pada Hyunwoo. Lalu dia terkejut. Anak itu menghampiri Kang Lim. Hyunwoo laki-laki membuat Hari kesal. Lalu dia pun menonjok Hyunwoo. Anak itu masuk kelas dan semua anak terpana melihat pesonanya. Anak sok keren itu menghampirinya. Saat istirahat anak itu masih menempel pada Kang Lim dan membuat anak sok keren itu marah. Anak itu mengotori meja anak malang itu. Anak malang itu datang dan melihatnya. Anak malang itu menghampiri dan mencium baunya dan anak sok keren itu ternyata bau sekali. Lalu makhluk itu menampakkan diri. Dua temannya menghampirinya, namun mereka malah menutup hidung karena temannya bau.
Semua anak memandangnya, dia pun pergi. Kang Lim melihatnya pergi, lalu melihat anak itu tersenyum. Anak itu pergi ke toilet, lalu saat melihat ke cermin wajahnya menjadi buruk rupa. Dia terkejut. Kang Lim menyatakan sesuatu padanya, namun anak itu terlihat canggung. Dia pun pergi. Dua anak itu masih mengejeknya, namun dibalas dengan senyuman. Yunwoo melihat dan mendengar semuanya. Saat pulang sekolah, mereka sedang mengobrolkan sesuatu. Lalu terlihat ada Kang Lim. Gaan menyuruh Harry menemui Kang Lim, lalu dia mengajaknya untuk bersama mereka. Namun Kang Lim pulang terlebih dahulu. Lalu Yunwoo mengatakan pada Harry tentang apa yang dilihat tadi. Di sebuah apartemen, dua anak tadi sedang mengerjakan tugas. Lalu mereka mencium bau tidak sedap. Ternyata itu berasal dari makhluk tadi yang ada di kamar mandi. Makhluk itu menangkap mereka. Di rumah Shinbi, Harry masih memikirkan perkataan Yunwoo. Keesokannya, Harry menemui Yunwoo. Yunwoo terlihat memakai kain dan kacamata. Dia juga membawa Leo. Yunwoo menyuruh Harry mengenakan juga. Ternyata mereka sedang mengintai anak itu. Kang Lim datang dan membuat Harry bingung. Lalu mereka pun mengikutinya. Lalu mereka bersembunyi di balik batu. Kayak lirik lagu aja ya guys. Gak ada gajah di balik batu. Lalu Kang Lim terlihat ingin melakukan sesuatu pada anak itu. Mereka berdua terkejut. Lalu Harry marah-marah dan keluar dari persembunyiannya. Yunwoo mencoba untuk menghalanginya. Kang Lim mendengar mereka, namun mereka terlanjur ketahuan. Mereka pun keluar. Mereka membuat alasan supaya tidak dicurigai. Anak itu menghilang. Lalu Harry bertanya pada Kang Lim. Kang Lim menjelaskan bahwa anak itu sudah dirasuki makhluk. Lalu Harry kesal karena sudah ditipu oleh Yunwoo. Lalu Leo berubah. Dia menunjukkan sebuah gedung. Mereka pun masuk. Baunya sangat menyengat. Anak itu ada di sana. Makhluk itu pun keluar. Lalu membuat seluruh ruangan menjadi bau. Harry mengeluarkan Shinbi. Shinbi datang. Makhluk itu membuat semua ruangan menjadi bau sekali. Shinbi melihat mereka pingsan, lalu menolong mereka dengan kipas. Kipas itu membuat semua bau-bau itu keluar, namun bau itu malah berkumpul, lalu masuk lagi. Kang Lim menyerang makhluk itu, namun tidak bisa. Lalu makhluk itu menangkapnya. Lalu Harry mengeluarkan makhluknya, namun tetap saja tidak bisa. Kang Lim menusuk makhluk itu, namun berhasil lolos karena dia itu asap, jadi sangat sulit mengalahkannya. Yunwoo pingsan. Leo menyerang makhluk itu, namun tetap saja. Lalu mereka mempunyai cara dengan membakarnya. Makhluk itu akhirnya kalah. Harry flashback makhluk itu. Di zaman dahulu ada anak yang dikucilkan karena dia bau. Dia menemukan gantungan kupu-kupu. Ternyata itu milik seorang anak tadi. Lalu orang tuanya menyuruh pengawalnya mencari gantungan itu. Anak itu ditarik lalu dikurung. Anak itu tidak mau lagi gantungan itu. Lalu anak itu diseret keluar sampai anak itu meninggal. Anak itu menghampiri lalu memasang gantungan itu ke baju makhluk itu. Dia memberi semangat. Makhluk itu akhirnya bebas. Keesokannya Harry dan Kang Lim berangkat sekolah. Sambil mengobrol, tiba-tiba Harry menutup mulut Kang Lim. Harry sangat canggung. Dia menginjak kotoran. Di sisi lain, anak itu mengembalikan parfum yang dicuri. Episode pun berakhir. Nah, kita dapat pesan lagi. Jadi jangan ngebully orang meskipun dari segi apapun. Kalau tidak mau sial, jadi bergaulah dengan siapapun, oke? See you next video.